Kenapa tiba-tiba Donald Trump ngerilis file tentang UFO dan alien ya? Kenapa tuh? Kembali lagi bareng kita di Arsip Gelap. Gelap banget. Iya. Karena kita pakai kacamata hitam. Oke, anyway. Iya, di tengah perang US-Iran kemarin ya, tiba-tiba, atau bahkan malah sebelum ya, Sebelumnya tuh. pas Februari kalau nggak salah, tiba-tiba Donald Trump mau ngerilis file-file terkait yang berkaitan dengan UFO dan alien atau unidentified flying objects. Ternyata memang sekarang udah di bulan Juni ya, beneran dirilis dan beneran ada. Jadi datanya bisa diakses publik berarti ya? Data yang dirilis kebanyakan footage ya. Oh, footage. Betul-betul emang ada tuh kayak piring terbang. Jadi direkam gitu, di track objeknya gitu dan terbang gitu. Terbang. Dan itu jadi pertanyaan publik juga, kenapa tiba-tiba dirilis. Nah, secara kebetulan nggak lama kemudian terjadi perang US-Iran. Apakah itu pengalihan isu biar dia bisa nyerang atau ada agenda lain ya, yang lebih besar mungkin di balik perang tersebut? Bisa jadi sih pengalihan isu ya. Tapi sebelum kita lanjut ke sana, kita mau bahas dulu ya tentang alien dan UFO ini. Oke. Nah, menurut lu alien itu apa sih? Nah, jadi alien itu ya sesuai pengertian zaman sekarang ya, itu makhluk terestrial gitu yang pendek, hijau gitu dari luar angkasa gitu, bisa dari planet lain, galaksi lain gitu. Itu pengertian sekarang gitu. Nah, itu menarik juga tuh. Kenapa tiba-tiba tuh visualisasi dari alien tuh hijau, kecil, bulat? Nah, ini menarik nih. Jadi hijau itu sebenarnya dulu digambarkan itu karena untuk membedakan manusia, mana yang manusia dan mana yang enggak nih. Oh. Jadi kan warnanya mencolok nih. Hijau, manusia nggak hijau gitu. Nah, beberapa saksi juga mengatakan, ada saksinya? Iya, jadi dalam event tertentu gitu, kalau nggak salah tuh tahun 1940-an tuh ya? Iya, itu kejadiannya setelah Perang Dunia tuh. Itu orang masih kedua. Masih parno gitu tentang objek terbang gitu ya. Dikiranya roket apa pesawat militer gitu. Jadi ketika ngelihat itu panik tuh. Oh, jadi benar ada saksi ngelihat penampakan makhluk yang warnanya hijau. Iya, ada beberapa yang ngelihat warnanya hijau. Kemudian ada juga yang ngelihat warnanya tuh abu-abu. Abu-abu. Iya. Nah, cuma seiring waktu untuk menggambarkan alien dengan mudah dimengerti orang, ya udah pendek, kecil, hijau gitu. Oke. Cuma kalau tanya gue ya, kalau menurut gue tuh alien memang ada sebetulnya. Ada. Cuma intinya kan dia digambarkan makhluk hidup ya, selain manusia. Kalau menurut gue, apalagi dikaitkan dengan di luar angkasa gitu ya. Iya. Menurut gue kayak misalnya ada bakteri gitu ya. Oh, virus, jadi tidak berbentuk di luar angkasa kan gitu. Pasti ada tuh. Iya, betul. Karena di planet lain pun ada air ya, ada uap yang ya kalau nggak dirawat-rawat, ditinggalin, nggak ada kehidupan sana ya, tiba-tiba muncul aja gitu bakteri. Bisa gitu ya. Menurut gue sih itu alien ya. Karena kalau yang kita gambarkan sekarang di rata-rata orang gitu ya, alien tuh rata-rata digambarkan punya kecerdasan yang wow gitu ya, yang besar, pinter banget, bahkan bisa melebihi manusia, sangat advance gitu ya. Sehingga dia bisa menciptakan teknologi-teknologi baru. Cuma menurut lu masuk akal gak sih sebetulnya ada makhluk hidup selain manusia gitu yang diciptakan? Karena kalau menurut gue itu kan, kalau kita ngomongin tentang ketuhanan ya, itu kan ya manusia jadi makhluk hidup yang dalam tanda kutip menguasai bumi lah, yang diciptakan pertama dan serupa. Menurut gua agak kurang masuk akal nih, tiba-tiba ada alien. Karena kayak nggak ada tujuannya gitu. Pasti kan sesuatu diciptakan ada tujuannya ya. Iya. Kalau alien diciptakan nih,
Jangan-jangan tujuannya buat ini nih, bikin heboh. Ya kalau menurut gue sih bisa-bisa aja gitu mungkin ya. Tapi nggak ada relasinya dengan manusia gitu. Bisa jadi hanya kontak komunikasi di luar angkasa, mereka mengirim sinyal, kita mengirim sinyal, komunikasi tukar budaya gitu. Bukan artinya mereka nggak penting atau derajatnya siapa lebih tinggi. Bisa-bisa aja ada kemungkinan mereka ada gitu, tapi tidak se-advance yang ada di film-film gitu. Tidak naik kapal terbang gitu. Nah, dia apa? Ya, Gojek. bisa jadi tuh Gojek. Kalau ada di sana ya. Iya. Coba kenapa tuh ya kayak alien, bahkan di film-film ya, alien tuh rupanya tuh buruk gitu ya. Buruk kayak monster. Nah itu. Kenapa nggak dibikin rupawan, cantik, ganteng gitu misalnya? Kenapa harus buruk rupa gitu? Seakan-akan alien ini kayak monster ya. Ya ini kita juga nggak tahu ya. Iya. Kita juga nggak tahu. Bisa jadi sebenarnya di antara mereka ada yang ganteng, cuma dari POV kita buruk rupa gitu. Jangan-jangan alien ini adalah makhluk dari dunia refleksi gitu. Bisa jadi. Ketika manusia menganggap sesuatu yang ganteng atau cantik itu seperti itu, sebenarnya alien menganggap sebaliknya. Makanya mukanya buruk bagi manusia. Yang bagi alien sendiri itu ganteng atau cantik. Iya. Gitu ya. Karena cantik ganteng itu juga ini relatif kan? Relatif ya. Iya. Bisa juga. Bisa jadi mereka semua standarnya berbeda. Iya. Nah, iya. Itu. Cuma gue memang pernah meyakini ada kehidupan lain di luar bumi. Kenapa? Karena kalau kita lihat di tata surya ya, itu rasa-rasanya itu planet atau bahkan galaksi ya, jaraknya itu kan jauh banget ya. Kayaknya emang sengaja dibuat jauh tuh. Iya. Sengaja dibuat sejauh itu, sehingga kehidupan yang ada di bumi tidak mungkin menjangkau kehidupan yang ada lain di tempat lain, di galaksi lain. Ya tujuannya untuk mencegah konflik gitu ya. Konflik atau ada distraksi gitu ya, sehingga dibuat sangat jauh gitu ya. Oh. Ya selain itu juga dibuat sangat jauh biar nggak tabrakan. Oh iya, tapi menurut lu nih, apakah alien yang lu bayangin itu bakteri gitu yang hidup jaraknya jauh gitu, atau dulu kayak gini? Dulu kayak gini. Merah malah warnanya. Merah tuh ya. Tangannya satu. Oh iya. Tangannya satu. Iya benar juga ya. Nah. Ya enggak. Dulu memang karena terekspos dengan film juga ya. Gambaran visual gue terhadap alien tuh ya kayak monster. Kayak film Alien versus Predator. Oh iya. Itu kan kayak ya punya tangan punya kaki sih, tapi kan mukanya tuh aneh ya. Iya, kayak monster. Mulut yang aneh gitu ya. Kayak gimana tuh mulutnya? Susah digambarin. Oke. Nah, ya itu memang gara-gara Trump merilis dokumentasi tersebut, otomatis itu menambah gairah ya, menambah keinginan publik untuk cari tahu lebih lanjutnya. Apalagi pasti kan ada organisasi-organisasi atau komunitas yang memang punya diskusi atau interest terhadap hal-hal itu tersebut ya. Ini menarik karena yang tadi nggak percaya bisa tiba-tiba jadi meragukan kepercayaannya dia kalau itu nggak ada. Iya. Karena mereka berpikir karena tiba-tiba ada gitu buktinya gitu. Memang motifnya ya, kalau kita baca tweetnya Donald Trump itu motifnya ya karena memang banyak yang pengen tahu. Oh, tentang UFO itu. Tentang alien UFO. Oh, jadi itu alasan dibalik. Alasan dia mau merilis datanya. Mempublikasikan data itu. Tapi kenapa ya alien sama UFO nih? Kenapa identiknya sama Amerika? Nah, itu tuh. Kenapa kayak hal-hal yang misterius gitu ya ditutup-tutupi? Kenapa kayak asalnya tuh berasal dari Amerika gitu? Iya, jarang banget kita lihat tiba-tiba ada di Afrika gitu. Di Jakarta, Indonesia. Kayak jarang ya? Iya. Tapi waktu itu sempat ada berita juga kan, katanya UFO mau mendarat di Monas tuh. Nah, iya. Kenapa dia nggak mendarat di Monas ya? Kan luas. Iya. Luas. Cuma katanya nggak jadi. UFO-nya ditunda, pendaratannya ditunda. Oh.
Cuma sekarang orang yang bilang nggak Karena tahu. ada demo. Dia tahu berita juga nih, baca berita. Iya, bisa jadi. Oke. Iya, mungkin karena juga ada efek di Amerika ada Area 51. Iya, jadi orang makin percaya gitu ya. Merasa segala sesuatu yang misterius yang belum pernah dilihat, Yang tertutup gitu ya. Diasumsikan semuanya itu ada di sana. Iya. Asal mulai ada di Amerika. Cuma yang menarik ya, kenapa sih Area 51 tuh ditutupi gitu? Ya mungkin karena itu bisa jadi pusat pengembangan senjata militer rahasia gitu ya. Jadi makanya tertutup agar tidak bocor agar tidak salah tembak. Takutnya kan kadang kan kita ketika ngebuat sesuatu kan pasti ada uji coba gitu ya. Iya, benar. Nah, bisa jadi sih itu adalah alasan juga ya kenapa itu ditutupi biar Bisa aman jadi, ya. Iya, dari orang aman luar. dari publik gitu ya. Takut kenapa kena senjatanya. Iya. Atau takut shock. Kalau misalnya benar ada alien itu kan Iya. Publik panik pasti. shock, iya. Kaget. Bisa jadi ada Atau malah minta tanda massal tangan. gitu. Minta tanda tangan. Iya. Fans, ternyata fansnya. Iya, berarti tapi bukan berarti yang ditutup-tutupin itu sesuatu Tertutup. yang ini Apa? yang misterius gitu ya. Oh, apa dong? Yang rahasia negara aja gitu. Jadi Iya, misterius dong. Karena nggak ada yang tahu jadinya. iya benar juga sih. Oke. Iya. Ya sejak ada insiden Trump membuka dokumentasi itu memang jadi reaksi publik malah jadi beragam ya. Dan memang jadi yang awalnya skeptis bisa mulai meragukan dia kalau dia skeptis. Karena tiba-tiba ada bukti. Iya, tiba-tiba ada dokumen gitu ya. Betul. Cuma memang sih dibalik semua agenda liar itu ya, pasti ada tujuannya. Iya. Yang kita juga nggak tahu ya. Kita hanya bisa isu gitu ya. Kita hanya bisa tahu ketika hal tersebut kejadian beneran. Iya. Jadi untuk sekarang hanya bisa berasumsi. Iya, serba salah juga sih karena kalau misalnya kita bilang itu hoax, tapi dia merilis. Iya. Penampakannya. Atau itu gambar AI yang karena kan sekarang gambarnya bisa dibuat canggih ya. Bisa jadi sih. Lagi pula juga foto yang terilis di publik itu penampakan objek yang tidak diketahui aja gitu, bukan berarti ini ada foto alien nih gitu, kan enggak gitu. Iya, memang keterangannya unidentified. Iya. Tidak teridentifikasi. Ya, kalaupun dia mau mengklaim itu benar alien, ya kita juga bisa apa gitu. Iya. Karena dia kan yang pertama kali mengklaim. Iya. Kita nggak bisa menuduh itu salah juga. Iya. Meskipun itu belum tentu benar gitu ya. Mau tapi ngebantah ya, nggak dia ada menganggap argumen juga gitu kan. betul. Iya, buktinya ada di mereka. Iya. Susah juga emang. Cuma memang sebagai negara adidaya memang ya entah kenapa semuanya tuh berasal dari sana gitu ya. Iya. Iya, gue sih nggak bisa bayangin ya kalau di Jakarta. Kalau muncul dari Jakarta gitu. Tiba-tiba mendarat aja gitu kan. Mendarat. Di samping Monas, 3 piring terbang gitu. Isinya ada nasi goreng. Dan yang menarik keberadaan hal tersebut alien UFO itu sampai ada komunitas yang menuhankan. Iya benar. Menuhankan alien. Jadi agama gitu ya. Iya. Apa tuh namanya tuh? Nah, nama kepercayaan ini adalah Heaven's Gate. Heaven's Gate. Iya, jadi mereka itu percaya kalau dunia ini akan masuk ke fase yang namanya Great Reset. Great Reset. Iya, bisa kiamat, bisa perang dan lain-lain tuh. Okay. Nah, satu-satunya cara untuk mereka selamat itu dengan cara bunuh diri. Oh, kenapa tuh? Nah, itu kepercayaan mereka nggak tahu. Tapi maksudnya, dengan kenapa dia harus bunuh diri gitu? Biasanya kan ada tujuannya tuh. Oh, dia tujuan mereka bunuh diri itu supaya jiwa mereka bisa diselamatkan oleh UFO yang mengikuti komet. Oh, pantesan kalau misalnya kita lihat di film ya, UFO ya, kalau mau menculik orang, tiba-tiba ada sinar tuh ke bawah kan? Iya. UFO tiba-tiba ada sinar. Orangnya naik terbang. Iya, naik orangnya. Jangan-jangan dia membayangkan seperti itu ya? Iya, jadi mungkin dibayangin secara harafiah gitu ya. Jadi mereka melakukan secara harafiah juga. Iya. Jangan-jangan beneran. Iya bisa jadi. Kita nggak ada yang tahu. Tapi jangan dicoba ya. Iya, jangan ya.
Langsung meregang nyawa sebenarnya kalau mau nyoba. Tapi insiden itu benar-benar mereka itu benar-benar melakukan bunuh diri massal gitu. Oke. Jadi ditemukan dalam satu rumah yang mewah gitu, mereka semua itu udah nggak bernyawa gitu. Nah, yang nemuin itu mantan member itu juga. Jadi ada orang yang join tapi merasa ini nggak benar, dia cabut. Oke. Setelah beberapa lama dia kembali ke rumah itu, dia masuk, semua orang udah meninggal gitu. Nah, itu awal mula tereksposnya kepercayaan Heaven's Gate. Oke. Ya, memang sih kepercayaan itu ya sulit juga ya ketika udah tertanam gitu kan. Kepercayaan kan itu ujungnya jadi membentuk iman ya. Imannya ke sana ya sulit juga sih diomongin ya. Karena memang maunya seperti itu ya, bagian dari kehendak bebas manusia. Iya. Seperti itu. Dan kira-kira apa nih pesan-pesan? Misalnya kamu kalau ketemu alien nih, apa yang mau disampaikan sih pertama kali? Mungkin ini ya, gimana cara mereka bersosialisasi satu sama lain gitu. Mungkin ada cara di mana cara mereka bersosialisasi itu tidak pernah terpikirkan oleh manusia gitu. Oke. Jadi bisa bertukar pikiran gitu. Kadang kan kalau kita lihat di kepalanya tuh kadang ada antena ya. Iya. Kalau di gambar-gambar di film gitu ya atau di kartun-kartun yang ada aliennya. Itu mungkin untuk komunikasi kali ya. Komunikasi. Jadi kalau suara yang kurang kedengeran, antenanya digeser-geser. Digerak-gerakin gini. Nyari sinyal dia. Nyari sinyal. Kalau menurut lu gimana? Kalau ketemu alien ini gimana nih? Apa kira-kira yang akan dikomunikasikan gitu? Kayaknya baru ngomong tuh langsung ditembak jangan-jangan. Dia kira nih ngomong apa gitu karena dia nggak ngerti kan. Iya sih, bener juga sih. Iya, tergantung sih. Apakah tinggi badannya lebih tinggi atau lebih pendek dari gue? Kenapa tuh? Kenapa tinggi badannya? Lebih tinggi kan serem bro. Oh iya juga sih, bener ya. Keinjek nanti. Kalau lebih pendek kan bisa kita injek nanti. Kayak semut tuh. Ya penasaran aja sih asal mereka tuh dari mana, karena pasti kan mereka tahu ya mereka lahir dari mana, pasti punya minimal punya memori ya harusnya. Iya, minimal punya memori, kepercayaan gitu atau keyakinan gitu. Iya, dan pengen tahu aja sih seberapa canggih misalnya otaknya misalnya. Apakah secanggih itu seperti yang digambarkan di narasi-narasi film? Iya, itu bisa jadi jauh lebih canggih dari itu ya. Nggak ada yang tahu nih. Memang sih kalau misalnya betul-betul dia dari luar angkasa ya, berarti kan pasti UFO-nya sendiri itu canggih banget ya. Karena kalau di luar angkasa kan pasti semuanya pakai kecepatan cahaya kan. Kalau kita lihat kan jaraknya itu pakai kecepatan cahaya. Nah itu pasti canggih banget tuh kalau misalnya UFO-nya nggak hancur. Gitu. Dan memang ada studi juga yang bilang ketika sebuah planet dari luar angkasa tuh saking jauhnya ya, karena berdasarkan kecepatan cahaya, kalau kita berada di planet itu, kita akan melihat kondisi bumi. Kalau misalnya kita bisa pakai teropong ya, bumi itu ada di zaman dinosaurus katanya. Karena butuh waktu untuk cahaya sampai ke sana. Nah gitu. Iya. Kalau cahayanya dari planet itu ke bumi, itu cahayanya itu akan mengalami peristiwa atau melihat peristiwa dinosaurus. Katanya ya, kata studi tersebut. Tapi gue lupa planet apa tuh. Tapi ada, bisa di Google. Tapi itu fisika ya. Bagian dari ya penjelasan lah saking jauhnya. Dan penjelasan dari efek karena saking jauhnya otomatis mempengaruhi waktu. Karena dari titik A ke titik B dia butuh waktu. Itu menarik ya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau teman-teman merasa menarik lagi deh. Kalau teman-teman merasa konten ini menarik, karena kita akan membahas sejarah ya, sejarah budaya klinik dan juga hal-hal yang kontroversial. Iya. Entah itu benar atau enggak,
tetapi pembahasan tersebut benar-benar ada gitu ya. Mm-mm. Bisa follow, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan konten-konten kami berikutnya. Sampai ketemu di konten berikutnya di Arsip Gelap, gelap banget.